Hello guys, welcome back to my channel. Yes, hari kedua gue ngonten nih. Dan ini hari kedua juga gue semangat-semangatnya gitu. Pengen bikin konten seputar dunia pelangi lagi. Jadi please buat kalian yang udah nontonin video-video gue berikutnya, bahkan yang kemarin gue upload, tolong ya like, komen, dan subscribe-nya biar gue semangat ngembangin akun ini lagi biar rame kayak dulu lagi. Oke guys, semoga kalian semua di sini sehat selalu, bahagia selalu, lancar rezekinya ya. Seperti biasa, gue bakal kembali nge-share pengalaman gue yang masih sama seputar perjumpaan gue bersama berbagai macam cowok. Entah cowok pelangi atau bukan cowok pelangi. Nah, kali ini gue punya pengalaman yang seru banget sih. Yang kayak sayang banget gitu kalau misalnya harus lo lewatin. Kali ini gue akan menceritakan pengalaman gue, perjumpaan gue bareng salah seorang cowok yang punya profesi sebagai seorang tukang mie ayam. Berarti strike dong, Kim. Yes. Wow, penasaran kayak gimana? Ya udah, gak usah berlama-lama. Siapkan posisi yang nyaman. Tisu kalau perlu, cemilan kalau ada, dan yuk mari kita mulai. Tisu penting ya, siapin. Yes, tukang mie ayam. Jujur li emang gue suka banget mendapatkan cowok-cowok random dari kalangan cowok-cowok normal. Kenapa? Cowok normal banyak pilihan. Ketika cowok pelangi udah habis stoknya, because zaman now udah dipenuhi atau didiami sama para botita, ya pasti kita, apalagi gue Jurli ya, seorang botita, mencari sosok cowok sejati dari kalangan cowok strike. Nah, kali itu yang gue dapetin adalah salah seorang cowok yang punya profesi sebagai seorang tukang mie ayam. Sebagai seorang tukang mie ayam. Kok bisa sih lo dapetin dia, gimana Kim? Tunggu, tunggu, tunggu. Jadi, please jangan pada curiga dulu ya, karena segala sesuatu di dunia ini sangat mungkin terjadi ketika ada kesempatan, ya, dan peluang. Begitupun yang gue alamin ketika berjumpa sama si cowok penjual mie ayam ini. Kesempatan pertama yang gue dapetin ketika tiba-tiba di depan kosan gue ada yang mau jualan, which is dia, si penjual mie ayam ini. Sebelumnya gak ada yang jualan apapun di depan kosan gue. Waktu itu gue seneng banget sih, karena ya kapan lagi kosan gue tiba-tiba ada penjual mie ayam, because kan gue juga suka mie ayam gitu. Tapi awalnya gue nggak pernah notice kalau dia itu cakep dan menarik, because ya gue juga nggak pernah mikirin juga gitu kan. Karena di otaknya gue yang namanya penjual mie ayam kayak gitu sih, ya pasti bakal B aja gitu. Gak bakalan yang gimana-gimana juga. Cuman gue salah sih. Awalnya emang karena keseringan ketemu kali ya. Ketemu kalau misalnya gue lewat, ngeliatin gitu. Awalnya sih kayak oke lah. Kedua, oke lah. Dan karena udah pernah beli berkali-kali, udah pernah ngobrol juga, dan udah kenalan juga, disitulah rasa penasaran dan rasa kesukaan gue sama ini cowok tuh memuncak. Because karena gue suka sama sosok yang emang strike act, yang laki banget. Dari situlah gue mulai kayak penasaran. Even cowoknya pun emang gak ganteng-ganteng banget, tapi kalau udah memikat hati gue, penasaran gue gak akan pernah hilang gitu loh guys. Seperti halnya ke si penjual mie ayam ini. Setelah sekian lamanya gue kenal, dia juga udah jualan lama gitu. Dan akhirnya gue putusin pengen banget ngerasain lah kali-kali gitu ya. Kayak apa sih dia punya rudal gitu kan. Siapa tahu kan memang yang gue cari selama ini gitu. Tapi ya gue nggak pernah berani sih waktu itu. Karena gue lebih mementingkan yang namanya pertemanan dan hubungan baik ya. Because buat apa gue menghancurkan hubungan pertemanan, kenal baik, hanya gara-gara gue ya penasaran dan nafsu semata gitu. Tapi untuk kali ini gue nggak bisa membendung itu semua. Karena hati gue selalu berkata kalau gue harus dapetin dia. Gue mesti ngerasain gitu. Apapun caranya, apapun tantangannya. Oke lah. Setelah sekian lamanya, akhirnya gue pun malam hari itu, tepatnya malam Senin apa malam Minggu gitu ya, lupa. Gue udah berencana niat ya untuk ngajakin dia ngopi di kosan gue.
Awalnya sih ngopi doang gitu, karena ya emang gue nyiapinnya kopi sama Mina gitu ya. Cuman ya nanti terserah dia gimana lah maunya kayak apa gitu kan. Yang penting gue udah siapin dua-duanya. Setelah gue beli mie ayam sorenya, gue bilang tuh sama dia kan, "Ntar malam habis jualan mampir dulu yuk kita ngopi bareng." "Oh boleh boleh," kata dia. Kalau tahu dia bakal seenteng ini gue ajakin ngopi. Kenapa nggak dari dulu aja ya? Kenapa baru sekarang gitu? Tapi ya mungkin emang yang namanya waktu itu kan selalu memberikan momen yang pas gitu ya. Mungkin malam hari itu momen yang pas. Jadi gue ya seneng aja sih. Kayak dikasih restu sama semesta gitu. Asik. Dan waktu itu jam 10-an lewat. Karena emang dia suka jam 10 selesai jualannya. Setelah dia beres-beres, akhirnya dia pun mau dan datang ke kosan gue. Agak sedikit kaget sih. Kenapa? Karena ketika tiba di kosan ada aroma-aroma yang gak enak gitu. Ya maklum lah cowok banget, cowok normal yang gak pernah mungkin menjaga badannya. Jadi terkesan kayak burket ya. Cuman gue gak boleh sampai gagal nih. Gak boleh rasa burket dan aroma ini tuh membuat gue ilfeel gitu. Because kapan lagi gitu. Gue harus fokus ke cowoknya. Karena emang tipenya gue banget. Tinggi, berkumis, badannya pas gitu. Siapa tahu kan dia punya yang oke, ya nggak sih? Jadi ya udahlah, oke. Gue harus tahan, tahan, tahan. Kita ngobrol, ngopi, ngopi, ngopi. Dan akhirnya kita pun terbawa obrolan ke hal-hal yang memang lebih kayak eh gitu ya. Dan dia pun asik ternyata guys obrolannya gitu. Nah, ketika dia udah terbawa suasana, ketika gue udah nanya kemana-mana gitu, gue bilang sama dia, kalau gue suka sama dia gitu. Dia kaget tuh awalnya guys. Loh kok bisa kata dia? Ya karena gue cowok pelangi. Inilah pentingnya kita gimana caranya kita harus memberitahu target kita kalau kita ini siapa. Supaya lancar ke depannya. Syukur-syukur mau, kalau enggak ya udah. Setelah kayak gitu gue jelasin gue suka bla 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 dan pengen ngelakuin ini sama lo saat ini juga. Bla 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 gitu. Awalnya dia diem, diem, diem. Terus gue bilang dong, gimana? Mau nggak? Nyoba aja sekali yuk, gue bilang gitu. Gimana kata dia di kamar? Diem, diem, diem. Ya karena mungkin dia banyak berpikir ya. Akhirnya gue langsung kayak, yaudah deh dikasih buat beli rokok gitu. Tak lama kemudian dia pun mengangguk. Yes, oke, berhasil tuh. Cuman sayang nih, please ya, bisa nggak sih lo mandi dulu gitu ya? Cuman kayaknya nggak mungkin sih, nggak ada waktu. Ya udah deh, dengan seapa adanya dia, karena dia udah mau, akhirnya kita pun pindah ke dalam dan di sana kita mulai, gue the first time ngelakuinnya namanya karaoke dan itu somethingnya wow, kude, panjang. Gue kaget, gue suka, gue happy dan gue nggak sia-sia meskipun ada aroma yang nggak enak. Langsung gue karaoke dia. Setelah kayak gitu, kamu nunggu lama, langsung tuh ke tahap berikutnya dan kita pun melakukannya guys. Oh my god, cepet banget. Kenapa? Karena dianya yang gak bisa lama. Ya sekitar 3 menit lah, apa berapa menit gitu. Dan dia langsung tuntas. Oke lah, gak apa-apa. Yang penting gue udah ngerasain dan udah tahu. Setelah dia tuntas duluan, dia langsung minta maaf. Katanya saking enaknya jadi gak bisa nahan. Bisa aja. Tapi dia janji sih, next ya, coba lagi. Untuk yang lebih lamanya. Oke lah gitu. Yang jelas pertemanan gue sejak saat itu makin deket setelah gue ngelakuin itu sama dia. Ya emang itulah dunia pelanginya gue guys. Selalu penuh kejutan, selalu banyak target, kapanpun dimanapun. Kenapa? Karena gue selalu pandai memainkannya meskipun butuh proses kalau sama cowok strike. Dan dibarengi sama namanya duit. Ya, sekali lagi, gak ada yang gak mungkin selama kitanya yakin, ada kesempatan, ada peluang, dan siapin. Karena kalau bagaimanapun, siapapun, apalagi cowok-cowok yang kayak gitu, aduh, sangat mudah didapetin sih guys. Yang penting kitanya pede. Oke, semoga terhibur dengan pengalaman gue kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, plus nyalakan tombol loncengnya. Gue pamit. Thank you and bye.